Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Pagi ini saya akan mengambil ayatnya dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan yang 18 dan 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tema pada renungan pagi ini saya beri judul adalah hidup harmonis dan rukun mendatangkan berkat. Tetapi tema di dalam ayat Alkitab itu menasihati sesama saudara yang mulai dari ayat 15. Tetapi pada ayat 19 Tuhan Yesus berbicara tentang apabila 2 orang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Alasan untuk menasehati sesama saudara seiman, karena pada saat itu banyak ajaran-ajaran sesat yang dapat diartikan sebagai kesalahan-kesalahan pribadi atau perbuatan-perbuatan tercela dari orang-orang pada saat itu, sehingga ajaran untuk saling menasihati adalah untuk menjaga kesucian dan kedamaian serta keindahan di dalam jemaat. Sehingga kaitannya ayat ini yang selanjutnya di ayat 19 adalah Tuhan Yesus mengatakan bila kita sepakat meminta sesuatu, maka Tuhan akan mengabulkan doanya. Jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka ada hadirat Tuhan di tengah mereka. Maka Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Apa implikasinya dalam kehidupan kita sekarang? Dengan berkembangnya teknologi dan internet saat ini, kita sebagai jemaat banyak disajikan renungan-renungan dari semua channel dari media sosial dan internet. Kita bisa mendengar khotbah atau renungan dari siapapun, dari manapun, tetapi kita tidak tahu latar belakang, pengalaman, atau doktrin yang diajarkan yang dari konten atau renungan tersebut yang disampaikan itu. Sehingga hal ini bisa menimbulkan perbedaan pandangan atau pemahaman dari jemaat akibat dari pemahaman konten-konten tersebut. Maksud dari ayat ini apabila karena pemahaman tersebut menjadikan kita salah dalam memahami firman Tuhan, maka hendaklah kita menegur dengan baik dan dengan kasih sehingga tidak menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Karena kita tidak tahu yang membawakan renungan itu, siapapun bisa membawakan, sehingga benar atau salah itu kita tidak tahu ya gitu. Karena semua orang siapapun bisa membawakan konten-konten. Dengan perkembangan teknologi kita bisa mengakses kapan saja renungan-renungan dari media sosial. Nah, Tuhan Yesus mengatakan jika 2 orang sepakat, maka doanya akan dikabulkan Bapa di surga. Kata sepakat dalam bahasa Yunani adalah symponesosin, yang artinya to be in harmony, dari kata dasar symphoneo, yang artinya harmonis. Jadi maksud dari ayat ini adalah doa kita akan didengar Allah Bapa bila kita hidup rukun dan harmonis. Bukan hanya sepakat, tetapi ada saya lihat kata yang lebih luas, yang lebih tepat artinya adalah harmonis. Jadi mengapa doa kita tidak dikabulkan? Karena salah satu sebabnya adalah karena kita tidak hidup harmonis. Kita tidak hidup harmonis antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara saudara bersaudara, di antara jemaat bahkan. Kita kelihatannya baik-baik, tetapi sebenarnya kita ada menyimpan akar pahit, ada kita menyimpan kekesalan karena perbedaan pendapat, karena perbedaan kata-kata atau perilaku seseorang. Kelihatannya harmonis, tetapi tidak demikian di dalam hati mereka. Nah, hal inilah yang dikatakan firman Tuhan, apakah Tuhan akan mengabulkan doa atau berkat Tuhan turun bila kita masih hidup secara demikian ya, bertengkar atau menyimpan kesalahan orang lain pada istri atau suami. Banyak suami istri mungkin kelihatannya akur, kelihatannya damai gitu, tetapi sebenarnya dalam hati mereka ada perang dingin. Sehingga bagaimana mungkin dengan kondisi itu berkat Tuhan, kalau sesuai dengan firman ini dikatakan bagaimana mungkin berkat Tuhan turun. Kadang-kadang bukan suami istri, tapi mungkin orang tua dengan anak atau anak dengan orang tuanya ya, atau saudara bersaudara. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, dikatakan? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jelas bahwa hidup dalam harmoni atau harmonis itu, hidup rukun, itu akan mendatangkan berkat. Dan doa-doa kita dikabulkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menyimpan kesalahan atau kekesalan atau akar pahit di dalam hidup kita? Dari suami atau istri atau teman atau sesama jemaat mungkin yang di dalam kita bergereja. Lepaskanlah pengampunan dan hidup rukun harmonis, karena demikianlah kehendak Tuhan, dan maka kita akan menerima berkat Tuhan dan doa kita akan dikabulkan. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk mengenal kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus yang begitu luar biasa Tuhan. Kau sanggup menyerahkan tubuh-Mu mati bagi orang lain Tuhan, dicambuk, disiksa, menderita Tuhan. Kau sanggup mengampuni, bahkan Kau mengatakan pada orang-orang yang menganiaya Engkau, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan, ajarlah kami untuk mengenal kasih-Mu lebih baik lagi Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan tubuh, jiwa, hati, roh kami ke depan Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.